Elshinta News and Talk. Pendengar, serangan udara Israel kembali membombardir sebuah bangunan tempat pengungsian masyarakat Palestina. Sebuah bangunan yang dihuni puluhan orang hancur akibat serangan Israel. 7 orang tewas, lainnya terkubur puing-puing. Kondisi Gaza semakin mencekam seiring eskalasi serangan Israel yang terus meningkat. Bagaimana keadaan masyarakat terdampak serangan udara? Bagaimana penyaluran bantuan di sana? Kita akan bertanya langsung dengan relawan Mercy Indonesia di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Elshinta News and Talk. Assalamualaikum, Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Pak Fikri, sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mas sendiri, sehat? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini masih mendoakan para relawan dan masyarakat Palestina di sana. Bagaimana kondisinya di sana, Mas Fikri? Ya, kondisi di Jalur Gaza sampai saat ini masih sama. Tadi saja, tadi pagi ketika saya setelah salat subuh masih terus mendengar dentuman bom. Memang kami saat ini menginap di ruangan basement milik Rumah Sakit Indonesia karena memang beberapa waktu yang lalu pihak militer Israel terus membombardir ke seluruh jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara sendiri sangat-sangat banyak sekali serangan-serangan sehingga kami memutuskan untuk mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Situasi di rumah sakit sendiri bagaimana? Masih melakukan pelayanan kesehatan di sana? Ya, memang situasi di Rumah Sakit Indonesia, mereka 24 jam menangani pasien-pasien yang terus berdatangan. Pada kemarin malam juga pihak militer Israel menargetkan satu sekolahan milik PBB, di mana memang di sana adalah tempat mengungsi bagi warga. Informasi yang saya dapatkan setidaknya 50 orang syahid dan juga diantaranya 20 anak-anak dan juga wanita. Semua korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia karena mengingat jarak yang terdekat untuk ke rumah sakit yang bisa memfasilitasi mereka adalah Rumah Sakit Indonesia, begitu. Itu sebuah bangunan yang dihuni yang hancur oleh serangan udara Israel itu, yang ada 7 orang tewas dan yang masih ada terkubur puing-puing juga ya, Mas Fikri? Memang saat kami berada di basement Rumah Sakit Indonesia, kami merasakan 3 kali getaran yang sangat begitu kuat. Sehingga sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jelas informasi berapakah target yang disasar oleh pihak Israel. Tapi yang saya dapatkan memang sekolahan milik PBB dan mungkin ada bangunan lain, karena kami masih terus mencari informasi-informasi tersebut gitu. Seberapa besar bangunan basement buat menampung orang-orang di sana berlindung dari serangan udara, Mas Fikri? Ruangan basement di Rumah Sakit Indonesia tidak begitu luas karena memang ruangan basement digunakan juga untuk menampung obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan lainnya, dan juga ada ruang-ruangan seperti ruang untuk mencuci pakaian. Entah itu baik dari pakaian pasien maupun dari pihak medis. Artinya ruangan ini tidak begitu besar untuk menjadi ruang menampung pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Jadi mereka ditampungnya di mana itu, korban-korban yang masih harus menjalani perawatan? Ya, jadi di lantai 1 sampai lantai 4 adalah ruangan untuk menampung bagi pasien-pasien yang terluka. Namun saat ini karena membludaknya pasien-pasien terluka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, mereka saat ini banyak yang dirawat di lorong-lorong. Karena tidak ada kamar yang mencukupi untuk bagi pasien luka-luka, dan juga tidak hanya pasien luka-luka saja,
masyarakat yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Tercatat 2.000 lebih mereka mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Mereka membuat tenda-tenda di halaman Rumah Sakit Indonesia, dan juga mereka memadati lorong-lorong serta tangga yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Mas Fikri, para diplomat Indonesia sudah menunggu di perbatasan Mesir, mengajak warga Indonesia yang masih ada di Gaza untuk pulang. Apakah Mas Fikri ada berniat untuk kembali ke tanah air? Ya, memang ada 10 WNI yang ada di jalur Gaza. 3 diantaranya adalah kami sendiri, tim relawan Mercy. Namun 7 di antara mereka memang mengkonfirmasi bahwa mereka akan ikut mengevakuasi keluar jalur Gaza. Dan berita yang saya dapatkan memang sebagian WNI yang mengkonfirmasi mereka untuk keluar untuk mengikuti evakuasi, sebagian dari mereka sudah berhasil dievakuasi dan alhamdulillah sudah sampai ke Mesir, dan sisanya memang masih sampai saat ini masih terus mengusahakan untuk keluar dari jalur Gaza. Untuk saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya memutuskan untuk menetap di jalur Gaza karena mengingat kami akan terus membantu masyarakat Palestina, terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Iya. Kondisinya memang tidak kondusif ya buat relawan lainnya untuk dievakuasi keluar. Ya, memang karena serangan setiap harinya, Mas. Bahkan setiap jam, bahkan bisa dikatakan setiap belasan menit ataupun setiap menitnya serangan-serangan terdengar dari telinga kami. Mereka tuh sangat-sangat membombardir ke seluruh jalur Gaza, baik di jalur Gaza Utara, Gaza bagian tengah ataupun Gaza bagian selatan. Apa yang bisa membuat Mas Fikri kuat? Saya aja dengernya nggak kuat nih, Mas. Ya, alhamdulillah tentunya ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkat doa-doa kalian semua yang ada di warga yang ada di Indonesia, dan juga dari pihak keluarga juga mendukung untuk memutuskan kami untuk terus tetap berada di jalur Gaza, dan juga tim Mercy Pusat pun mendukung keputusan kami. Dan memang saya juga sudah menjadi 3 tahun relawan kemanusiaan di Mercy yang sudah berada di jalur Gaza semenjak 2020, dan yang kita ketahui memang di 2021 juga terjadi peperangan 11 hari lamanya yang merenggut korban jiwa begitu banyak, sehingga saya memang dan juga relawan Mercy lainnya sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, begitu, Mas. Apa hal paling emosional yang dialami oleh Mas Fikri dalam beberapa hari terakhir? Tentunya kami merasa sangat bersedih sekali, di mana memang peperangan antara pejuang-pejuang Palestina dan juga pihak militer Israel seharusnya pihak militer Israel tidak menargetkan warga sipil. Ya, tercatat juga dari Kementerian Palestina 9.000 lebih saat ini menjadi korban sadis pembantaian Israel. 3.700 mereka adalah anak-anak, dan juga 2.300 lainnya adalah wanita. Untuk korban luka-luka juga sudah mencapai 30.000 lebih, dan pihak Rumah Sakit Indonesia juga sudah mencatat 1.300 lebih korban jiwa yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan juga 4.000 lebih korban luka-luka. Dari korban jiwa yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, 60% sampai 80% adalah anak-anak. Bahkan saya melihat sendiri bayi yang berumur kurang lebih dari 1 tahun juga turut menjadi korban agresi Israel. Tentunya ini benar-benar sudah melanggar hukum internasional dan juga melanggar kemanusiaan yang seharusnya dikedepankan oleh orang yang memang memiliki kemanusiaan tinggi. Mas Fikri tentu memiliki kedekatan dengan masyarakat di sana ya.
termasuk dengan anak-anak di sana. Iya, memang sebelum peperangan terjadi juga memang kami juga sering membuat tim Mercy Push juga sering membuat program-program bantuan seperti program sembako pada hari raya Idul Fitri dan juga buka puasa dengan anak-anak yatim pada hari raya Idul Fitri, juga pada puasa Ramadan, dan juga misal juga contohnya paket musim dingin, dan juga paket sekolah untuk anak-anak yang memang mereka belum mampu bisa membeli alat-alat, sehingga kami juga memiliki sangat kedekatan dengan anak-anak di sini dan juga masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza. Mas Fikri, terima kasih sudah berbagi cerita dengan pendengar El Sinta. Selamat berjuang. Kami semua di sini mendoakan demi keselamatan Mas Fikri dan teman-teman di sana dan juga masyarakat warga di Gaza. Selamat siang di Indonesia, Mas Fikri. Ya, selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Pendengar, itu tadi relawan Mercy Indonesia di Gaza, Fikri Rofiul Haq, yang masih bertahan di Gaza demi membantu masyarakat di sana yang kondisinya saat ini sedang digempur oleh serangan udara Israel. El Shinta News and Talk.